Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel cerita sepedahan. Gimana guys kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kali ini kita goes lagi ya guys. Kita cari spot-spot keren ya. Oke, kali ini saya goes mau ke daerah Jakarta ya guys. Tepatnya ke Museum Satria Mandala yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Jakarta ya guys. Kenapa saya ke sana? Karena penasaran aja guys gitu ya. Sering lewat situ tapi nggak pernah mampir, tapi menarik sih gitu ya. Akhirnya saya buka, saya googling ya, wah ternyata seru juga nih gitu ya. Bisa melihat suasana peralatan tempur kita ya, dari sejak tahun 45-an kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa menambah pengetahuan lah ya gitu. Oke guys, gimana keseruannya, diikutin ya. Yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe biar channel ini berkembang. Jangan lupa di like, comment, and share. Oke guys, sekarang ini saya sudah masuk ke daerah Pondok Gede ya guys. Ini perjalanan ke Bekasi ya, ke Museum Satria Mandala. Itu rutenya saya agak beda ya guys. Jadi saya ngelup nih ya. Jadi saya ambil rute Jatibening, Pondok Gede ya, nanti Halim, Keramat Jati, keluar Cililitan guys, nanti ambil Kalibata. Jadi nanti melewatin Taman Makam Pahlawan Kalibata ya. Jadi biar nuansa perjuangannya tuh berasa gitu ya. Nanti baru Pancoran ikutin Gatot Subroto sampai kita di Satria Mandala. Jadi agak menjauh lah gitu ya, kurang lebih menjauhnya itu bisa sekitar, mungkin sampai sana sekitar 24 kiloan ya. Pulangnya kita lewat rute ini apa, dari Panjaitan terus masuk ke Kalimalang ya. Oke guys, lanjut ya guys. Di sebelah kiri ini lubang buaya ya. Nah, lubang buaya ini saya dulu pernah bikin video di sini guys. Saya pernah spill ya, bisa dilihat di list YouTube saya gitu. Oke guys, lanjut ya. Ini sudah berada di daerah Halim nih. Sekarang saya sudah masuk daerah mana nih? Keramat Jati guys. Ini Keramat Jati ini memang rute yang jarang saya lewatin ya. Ini udah mungkin lewat sini terakhir mungkin sekitar 4 tahun yang lalu lah ya gitu ya. Memang rute ini jarang saya lewatin nih. Nah ini sekarang udah ketemu Cililitan. Kalau Cililitan sering ini ya, itu kan PGC itu. Ya sering lah belanja di PGC ya. Oke, saya ambil kiri ya, ambil Dewi Sartika, nanti turun ke jalan arah ke Kalibata ya.
Sekarang sudah sampai di Taman Makam Pahlawan Kalibata ya guys. Ini makamnya, ini kompleks makam ini rapi guys ya. Ini karena ini tempat para pahlawan ya, jadi suasananya sahdu ya guys. Di situ ada danaunya gitu teman. Ini di sini daerah terlarang ya, jadi tidak boleh sembarangan masuk ya. Ini kebetulan ada apa nih, ada ziarah nih kayaknya. Saya lihat kalau dari mobilnya kayaknya mobil-mobil dari angkatan nih ya guys gitu ya. Mungkin mereka kan mau menjelang 17-an ya, mungkin apa namanya, tabur bunga dulu kan istilahnya gitu ya. Oke guys, ini Taman Makam Pahlawan ya. Ini kayaknya banyak yang jaga ya, jadi nggak berani masuk lah. Dari jauh aja lah ya. Paling tidak, saya juga baru kali ini ya, udah sekian tahun baru kali ini lewat sini gitu ya. Maka tadi sekalian lah ngelup di sini gitu ya, mencari rute yang jarang-jarang dilewatin. Oke guys, saya tetap memantau memantau ya suasana di Kalibata. Oke, Kalibata udah lewat. Sekarang saya masuk ke perapatan yang mau menuju ke Pancoran ya. Ambil kanan, kalau arah kiri itu arah Pasar Minggu. Tanpa terasa akhirnya saya sudah sampai di Museum Satria Mandala guys ya. Ini di Jalan Gatot Subroto ya. Posisi sudah jam 8 lewat sedikit ya guys. Ini di hari Minggu pagi. Nah jam 8 tuh mereka sudah buka ya guys gitu ya. Cuman ya gitu agak sepi ya. Oke, sekarang kita lewat pintu masuk ya guys. Itu masuk sebelah kiri, iya kita masuk. Nah itu ada beberapa juga ya pengunjung ya. Biasanya yang datang ke sini banyak kan keluarga ya, pengunjung ya.
atau anak-anak nih, cocok nih buat anak-anak ya, buat edukasi ya, edukasi karena di sini kan merupakan wisata sejarah perjuangan ya guys gitu ya. Nah ini saya masuk, nah di sini uh, kalau masuk hanya tidak masuk ke diorama itu gratis ya guys gitu ya. Saya juga mungkin tidak masuk ke diorama karena mungkin waktunya nggak cukup ya, apalagi bawa sepeda ya, nggak bawa kunci lagi ya, nanti bingung parkirnya. Jadi mungkin hanya saya tidak masuk ke diorama, tapi akan spill ini apa namanya, kendaraan-kendaraan tempur ya yang digunakan pada era tahun 45-an lah ya gitu ya. Itu memang barang antik semua nih guys gitu ya. Ini suasananya rapi ya guys, sepi gitu ya. Ini karena Ahad pagi ya, dan ada beberapa keluarga ya bersama anak-anaknya saling berfoto-foto ria ya, sambil melihat peralatan-peralatan tempur. Sedikit informasi, museum ini didirikan ya, ini tahun 1972 ya guys, cukup tua juga ya gitu. Terus kalau masuk diorama itu kena biaya ya guys ya, tiketnya itu Rp5.000 ya. Nah nanti kita bisa muter-muter ke belakang ya, ini saya spill dulu ya, ini peralatan-peralatan tempur ya. Dan di situ juga ada informasi juga, ini nama pesawatnya, terus digunakan tahun kapan gitu ya. Seru guys gitu ya. Saya juga wah asik juga nih, takjub juga bu. Sering lewat sini cuman nggak berani mampir gitu. Disangkan ini hanya kalangan tertentu yang bisa masuk, ternyata bebas untuk umum ya guys gitu ya. Ini tempatnya rapi ya. Ini kalau bawa anak-anak pas banget nih ya, saling mengenal sejarah perjuangan ya, sambil megang-megang pesawat. Ini dia salah satu pesawat tempur ya guys, nggak tahu jenis apa nih gitu ya. Oke guys, asik ini wajib lah, ini mungkin harus diagendakan nih ya, yang belum pernah kesini cocok nih ya, istilahnya free ya, tidak kena biaya kecuali masuk ke dioramanya gitu ya. Diorama lebih seru lagi nih gitu ya, cocok lah ya buat wisata edukasi ya, sejarah perjuangan gitu. Sekarang saya meluncur ke arah belakang ya guys. Nah, yang sebelah kanan itu adalah salah satu gedung diorama ya, Museum Satria Mandala ya. Itu lebih mantap lagi guys gitu ya, karena koleksi-koleksi alat-alat tempur zaman dulu ya, era-era Perang Dunia Pertama Kedua ya, ada di situ gitu ya. Yang di belakang ini kita masuk ke Taman Dirgantara guys, jadi bisa melihat pesawat-pesawat yang digunakan pada era tahun 45 nih guys gitu ya. Dan di situ juga ada gedung-gedung, gedung diorama juga ada gitu ya. Kemudian ada cafe juga ya guys gitu. Jadi kalau kesini nggak usah khawatir ya, ada cafe ya yang tentunya ya cukup terjangkau lah gitu ya. Terus ada
masjid juga ya, toilet ya. Jadi kalau di sini nggak usah khawatir ya, parkir juga luas. Oke, saya sambil spill sedikit ya yang di belakang dari museum ini ya. Terus nanti melewatin Taman Dirgantara ya guys, bisa melihat pesawat-pesawat jadul ya. Ada pesawat yang biasa kita nonton di film-film perang tahun 45 ya, di sini ada nih gitu ya, kayak pesawat apa namanya Mustang ya. Nah, kemudian pesawat apa tuh, pesawat capung ya yang dua apa namanya, yang dua sayap itu ya, ada di nanti saya akan ke sana. Nah, ini dia Taman Dirgantara ya guys. Jadi di sini ada koleksi ya, pesawat-pesawat tempur yang masih pesawat capung tuh nama itu ya, yang kalau yang biasa saya lihat hanya di film-film perang ya, film-film perang lama itu ya, perang dunia pertama itu, kedua ya. Nah, di sini ada nih guys gitu ya. Seru banget guys gitu ya. Ini adalah pesawat-pesawat, koleksi pesawat tempur ya yang digunakan pada era itu ya gitu. Pas banget lah ya, sambil foto-foto ya, sambil megang-megang megang-megang pesawat ya gitu ya. Mungkin kita yang nggak bergaul dengan pesawat ini jadi jarang lihat ya, jadi agak sedikit ya norak-norak dikit lah nggak apa-apa. Oke guys, beginilah suasana dari Taman Dirgantara, cukup menarik juga ya guys gitu ya. Jadi di sini luas juga gitu ya. Jadi kalau kita ke sini, kalau kita masuk ke diorama tuh mungkin bisa 2 jam sendiri kita ya. Gitu. Cocok lah ya. Sambil jalan-jalan ya, olahraga ya. Sambil nambah-nambah ilmu pengetahuan tentang persejarahan ya. Oke guys, rasanya cukup ya guys. Sekarang saya akan keluar dari museum ya guys, gitu ya. Tadi udah olahraganya dapat ya, terus jalan-jalan dapat sambil nambah pengetahuan. Oke, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah nonton. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di channel cerita sepedahan berikutnya.